Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan instruktur untuk tindakan pemberian obat, yaitu obat melalui injeksi parenteral yang terdiri dari injeksi intrakutan, injeksi intravena, injeksi subkutan, dan injeksi intramuskular. Untuk sebelum itu kita melakukan tindakan harus membaca buku rekam medis untuk mempersiapkan obat-obat apa saja yang harus dipersiapkan. Alat yang diperlukan adalah bak instrumen, kemudian bengkok, kemudian hand sanitizer, kemudian kapas alkohol atau alkohol swab. Ini alkohol swab seperti ini. Jika tidak ada alkohol swab, menggunakan kapas alkohol. Kemudian obat-obatan yang dibutuhkan adalah Aquades dan obat bubuk. Nanti obat bubuk ini dicampur dengan Aquades. Ini untuk obat vial. Untuk obat ampul itu tidak perlu campuran, kita cukup mematah ampul dan mengambil obatnya. Kemudian ada squid. Squid bisa ukuran yang 5 mili atau 5 cc atau 1 cc sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempersiapkan handspoon untuk alat pelindung diri. Untuk obat-obatan ini kita letakkan di dalam bak instrumen atau kotak obat. Kemudian squid juga kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ini obat yang diberikan melalui oral yang terdiri dari obat sublingual yang ukurannya kecil dan obat bukal yang ukurannya lebih besar. Nanti obat sublingual ini diletakkan di bawah lidah dan obat bukal ini diletakkan di antara gusi. Terserah mau gusi kanan atau kiri. Obat ini mengandung nitrogliserin yang tujuannya untuk meredakan rasa sakit lebih cepat. Sebelum kita mempersiapkan obat, terlebih dahulu kita butuh buka buku rekam medis pasien dan kita membaca identitas pasien, keluhannya, kemudian obat apa yang diberikan dan berapa dosisnya. Setelah itu kita mempersiapkan obat. Sebelumnya kita harus mencuci tangan bersih. Semuanya pasti sudah bisa mencuci tangan bersih, membersihkan kedua telapak tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian sela-sela jari, kemudian mengatuk dan mengunci, kemudian ibu jari dan ujung-ujung jari. Setelah tangan sudah bersih, kita menggunakan handspoon. Kita menggunakan handspoon, kemudian kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama kita lakukan adalah mencampur obat vial. Jadi obat bubuk ini nanti kita persiapkan, kita campur dulu dengan Aquades. Kemudian bahan habis pakai kita buang di bengkok. Jadi alkohol swab ini gunanya untuk mendesinfektan tutup botol ini dan mendesinfektan Aquades. Kita mencampur obat ini dengan Aquades. Pastikan squid
Kemudian kita buka tutup spuitnya di bak instrumen, dan kita menusukkan jarumnya ke aquades dan menarik cairan aquades. Kita tarik cairan ini sesuai ukuran berapa cc obat yang akan diberikan. Ya, ini kita tarik 4 cc. Kemudian kita tusukkan di botol obat ini. Jadi posisinya botol obat tetap di bawah. Kemudian kita isi cairan aquades ke botol obat. Ya, setelah obat ini diisi dengan aquades, kemudian kita balikan posisi botol obat ke atas, kemudian jarum ini berada di bawah dan kita tarik. Jadi obatnya sudah terisi di sini sesuai kebutuhan berapa cc yang akan diberikan, injeksi intravena atau injeksi subkutan dan injeksi intramuskular. Yang berikutnya kita menggunakan spuit 1 cc. Ya, yang berikut ini kita persiapkan obat intrakutan dengan menggunakan spuit 1 cc. Ya, ini contoh spuit 1 cc. Kemudian kita menggunakan obat ampul. Kita usahakan tidak ada cairan obat di kepala ampul. Nanti posisi untuk pematahan ampul ini ada di lehernya, itu garis putih atau ada tanda titik merah. Kemudian kita harus menyediakan kain kasa, atau jika tidak ada kain kasa kita menggunakan bungkusan dispo atau spuit. Nanti kita tata saja, jadi arahnya menjauh dari tubuh perawat. Kita tata saja, kemudian buang di bengkol. Jadi kita tarik obat sampai obatnya benar-benar habis. Yang di ampul tadi sudah habis. Kita usahakan tidak ada udara pada tabung spuit. Ya, obatnya sudah disiapkan semuanya. Nanti spuit ini akan diberikan kertas label, kemudian kita tempel dan berikan identitas pasien, nama pasien, kemudian obat yang diberikan, dan tempat tanggal, bulan, tahun lahir. Kemudian kotak obat juga nanti kita berikan label identitas pasien untuk benar pasiennya. Jadi kita melakukan persiapan obat ini menggunakan 6 prinsip: benar pasien, benar obat, kemudian benar waktu, kemudian benar rute, cara pemberian, dan benar informasi, kemudian benar dokumentasi. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu melakukan komunikasi terapeutik. Kita memberikan salam, kemudian menjelaskan tujuan kedatangan kita ke pasien, yaitu tujuannya untuk memberikan obat agar keluhan pasien berkurang, kemudian menjelaskan prosedur tindakan. Nanti saya akan
melakukan penusukan jarum ke bawah kulit Bapak untuk mengecek atau memberikan skin test, mengecek ada tidaknya alergi. Jadi kita harus meminta kesediaan pasien, kemudian kontrak waktu berapa lama pemberian tindakan ini, kurang lebih 1-2 menit. Jadi pasiennya sudah bersedia, barulah kita mengatur posisi pasien, kemudian menjaga privasi, menutup screen, kemudian mendekatkan alat. Sebelum kita melakukan tindakan, kita desinfeksi dulu. Jadi kita tentukan jarum ini akan ditusuk di mana. Jadi kita akan melakukan penusukan di bawah kulit. Jadi posisi jarum ini berada di depan perawat. Derajat penusukannya 10-15 derajat. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita tusukkan jarum ini di bawah kulit saja. Kemudian kita masukkan obat. Ya, ini intrakutan, namanya injeksi intrakutan. Kita masukkan obat. Setelah itu kita desinfektan kembali menggunakan kapas alkohol. Jadi bisa menggunakan alkohol swab ini dan menggunakan kapas alkohol. Kita desinfeksi. Kemudian kita memberikan lingkaran menggunakan pena, dan kita pastikan 5-15 menit kita kembali lagi untuk mengecek adakah bintik-bintik merah dan rasa gatal pada kulit pasien. Jika tidak ada, berarti pasien cocok dengan obat ini. Jika ada keluhan, berarti pasien tidak cocok. Berikut ini saya akan memberikan derajat penusukan jarum untuk masing-masing injeksi. Untuk yang tadi intrakutan itu 15 derajat penusukan jarum, posisinya sampai di bawah kulit saja. Untuk injeksi intravena, posisi penusukan itu sampai di pembuluh darah vena. Jadi posisinya 25 derajat. Posisi 25 derajat. Kemudian masukkan obat. Sebelum itu kita harus melakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol. Untuk menarik jarum juga kita harus mempersiapkan kapas alkohol. Untuk injeksi injeksi subkutan, kita lakukan derajat penusukannya 45 derajat, posisinya sampai di bawah lemak, sampai di lemak ya, 45 derajat. Sebelum kita tusuk jarum, kita lakukan desinfeksi. Kita sebelum lakukan penusukan dicubit ototnya, kemudian aspirasi ada darah atau tidak. Kalau ada darah berarti tidak boleh dimasukkan obat. Kalau tidak ada darah, kita lanjutkan untuk pemberian obat. Kemudian injeksi intramuskular kita bisa lakukan di bokong atau di lengan. Untuk di lengan kita menggunakan squid 1 cc saja untuk posisi 90 derajat penusukan. Ini contohnya kalau di lengan. Di lengan 90 derajat kita cubit otot pasien, jadi penusukannya sampai di otot. Kemudian kita aspirasi. Jika ada darah, tidak boleh diberikan obat. Kalau tidak ada darah, lakukan pemberian obat. Ya, yang berikut ini adalah
pemberian obat melalui bukal. Jadi obatnya itu ukurannya lebih besar, kemudian diletakkan di antara gusi kiri atau kanan. Kemudian yang berikut adalah obat sublingual yang ukurannya kecil, nanti diletakkan di bawah lidah. Kenapa obat ini diletakkan di bawah lidah dan di bukal? Itu untuk tindakan pemberian obat yang lebih cepat, karena absorpsi di bawah lidah dan gusi itu lebih cepat untuk menyerap obat. Kemudian untuk memberikan obat oral secara minum, kita harus membawa sendok dan gelas. Jadi perawat tidak boleh memberikan obat oral dengan memakai tangan, tapi harus menggunakan sendok dan menyiapkan air minum. Jadi untuk melakukan tindakan, kita sudah memberikan tahap yang pertama, yaitu persiapan alat, prainteraksi, kemudian orientasi, setelah itu fase kerja sudah kita lakukan, kemudian ke fase yang terakhir itu kita lakukan evaluasi tindakan kita sudah benar atau ada yang kurang. Kemudian kita evaluasi perasaan pasien. Setelah evaluasi perasaan pasien, kita rapikan alat, kemudian kita rapikan pasien. Setelah kita melakukan evaluasi tindakan, kemudian evaluasi perasaan pasien, kita melakukan kontrak waktu selanjutnya, kemudian kita berpamitan kepada pasien. Setelah itu kita membereskan alat dan membuka handscoon, kemudian kita melakukan cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita melakukan dokumentasi. Kita telah melakukan pemberian obat pada Tuan S, kemudian obatnya berapa dosisnya, kemudian berapa kali pemberian. Kita melakukan paraf di sini, kita tanda tangan dokumen ini, kemudian kita melakukan dokumentasi ke pasien. Kita harapkan pasien itu juga menandatangani dokumen ini agar benar dokumentasinya. Jadi pasien setuju telah dilakukan tindakan ini. Selain obat oral tadi, ada obat suppositoria, yaitu Dulcolax dan Microlax. Nanti obat ini kita masukkan ke dalam anus atau rektal menggunakan handscoon. Ya, jadi yang Dulcolax ini kita masukkan ke anus pasien dalam posisi SIMS. Kemudian untuk obat Microlax ini kita oleskan jeli pada ujung obat ini menggunakan jeli, dan kita gulung obat ini sampai habis. Jadi obat ini habis untuk satu kali pakai. Ini tujuan obat suppositoria ini untuk menjadi obat pencahar atau memperlancar buang air besar karena pasiennya ada masalah defekasi karena fesesnya keras.